Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya Fakih Panji Muslim, asal prodi dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab puisi dalam bentuk komunikasi melalui puisi. Definisi puisi secara umum adalah suatu bentuk karya sastra ungkapan, ekspresi, dan perasaan penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, matra, bait, dan penyusun lirik yang berisi makna. Puisi menurut beberapa para ahli. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Menurut Habib Yasin, puisi adalah suatu pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Menurut William Wordsworth, puisi adalah peluapan yang spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, memperoleh asalnya dari emosi atau rasa yang dikumpulkan kembali dalam kedamaian. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama atau juga bisa disebut puisi klasik. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai ketentuan dan aturan. Misalnya jumlah baris puisi harus sama dan setiap bait memiliki rima yang sama pula. Contohnya seperti 1. Pantun. Pantun ialah syair yang terdiri dari 4 lirik dengan persamaan asonansi atau rima AB-AB. Yang kedua, gurindam. Gurindam adalah syair yang biasanya terdiri dari 2 bait yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima yang senada. Yang ketiga adalah mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang diperhatikan unsur estetisnya dan dipercaya memiliki kekuatan magis untuk memberikan dampak positif maupun negatif. Yang keempat, seloka. Seloka adalah pantun tradisional Melayu yang berisikan pepatah. Yang kelima, talibun. Jenis ini adalah varian pantun yang memiliki persamaan asonansi atau rima ABC-ABC. Puisi baru atau juga bisa disebut puisi bebas. Puisi ini adalah bentuk baru atau modern yang tidak terikat terhadap berbagai aturan atau ketentuan tertentu, sehingga menghasilkan karya yang lebih jauh, lebih dinamis, dan lebih beragam dari bentuk-bentuk lamanya. Contohnya sangat beragam dan sebetulnya lebih merujuk ke genre atau gaya tertentu saja. Contohnya seperti 1. Ode. Ode merupakan sanjungan terhadap seseorang yang berjasa. Yang kedua, balada. Balada berisi cerita dan narasi mengenai peristiwa atau kisah tertentu. Yang ketiga, elegi. Elegi adalah syair yang mengandung ratapan atau ungkapan kesedihan. Yang keempat, satir. Satir adalah syair yang berupa sindiran yang disampaikan melalui ironi, parodi, atau sarkasme. Yang kelima, romansa. Romansa merupakan syair yang meluapkan perasaan mendalam dengan cara dramatis, terutama perihal cinta dan kasih sayang. Bentuk komunikasi melalui puisi bisa kita lihat bersama di dalam bagian komunikasi penyair dan pembaca melalui puisi. Tampak bahwa yang mengubah karya sastra adalah seorang penyair. Penyair bertanggung jawab terhadap semua yang ada dalam karya sastranya, baik bentuk maupun isinya. Tetapi di dalam karya sastra itu sendiri, penyair tidak ikut berbicara. Yang berbicara adalah seseorang yang disebut aku atau subjek lirik. Hal ini disebabkan pengarang bukanlah berada dalam dunia karya sastra. Di dalam puisi, ada orang atau sesuatu yang disapa oleh aku lirik,
Yang disapa bisa berupa orang yang sudah jelas identitasnya maupun yang belum jelas. Bisa juga berupa alam, benda, maupun hewan. Kata-kata yang digunakan bisa engkau, kau, kamu, Anda. Tidak menutup kemungkinan aku lirik mengajak berbicara pada pembaca. Demikian juga adanya kemungkinan hubungan yang erat antara penyair dengan aku lirik. Simaklah beberapa puisi ini agar lebih paham bagaimana bentuk komunikasi dalam puisi. Perhatikan kutipan puisi karya Ramadan Karta Hamimaja seperti berikut. Buku kepada Muhammad Haji Saleh. Menikmati huruf-huruf, merasuk dalam hatiku, bergumul dengan ratu kesayangan yang selalu kudambakan. Stasiun yang kutuju terlewatkan akibatnya. Tak perlu nyesal, hidup mengejar kenikmatan dan itu telah kudapatkan. Tenanglah, tunggulah kereta yang berputar. Kembali dan kudekap peti rahasiamu. Bukuku. Dari puisi buku yang telah dibaca tadi, kita dapat mengetahui bahwa yang diajak berbicara oleh aku lirik adalah bukan seorang manusia, melainkan buku. Hal ini dapat kita ketahui dari lirik terakhir yang berbunyi, dan kudekap peti rahasiamu, bukuku. Hal ini tentu berbeda dengan puisi karya Abdul Muqit, seperti berikut ini. Tulislah namaku dengan abu. Karya Abdul Muqit. Bakarlah aku dalam bilik jantungmu, hingga yang tersisa hanya abu. Lalu dengan abu itu, tulislah namaku. Seperti waktu kau punguti jam-jam yang meragu. Tulislah namaku dengan abu, sebab kenangan hanyalah catatan alam yang berdebu. Meski hidup bayangan semu, tataplah hari-hari dengan senyummu. Tulislah namaku dengan abu, untuk sekedar memberi kemungkinan sang waktu. Melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Karena perjalanan betapapun berat harus diteruskan. Tulislah namaku dengan abu. Berdoalah agar dari kematianku datang kelahiran baru. Agar aku tak kehilangan kepercayaan kepada kesejatian. Tulislah namaku dengan abu, karena rasa berdaya tak boleh mati begitu saja. Kesabaran menjadi samudra, daya hidup menjadi cakrawala. Tulislah namaku dengan abu, sebab kita tak pernah berencana bertemu. Tulislah namaku dengan abu, biarkan angin membawa pergi kemana ia mau. Dari puisi yang berjudul Tulislah Namaku dengan Abu, karya Abdul Muqit, kita dapat mengetahui bahwa yang diajak berbicara oleh aku lirik adalah seorang manusia. Hal ini diketahui dari yang disapa, yang mempunyai bilik jantung, dan tingkah lakunya seperti menulis nama, memunguti jam-jam, menatap hari-hari dengan senyum, berdoa. Ada juga aku lirik yang berbicara dengan Tuhan. Hal ini dapat kita baca puisi karya M.H. Ainun Najib sebagai berikut. Tuhanku, kapan sukmaku bisa sekokoh kegelapanmu, hingga segala kegaguman, segala kebanggaan, segala belenggu dan rumusan tak mengotorinya. Meskipun begitu, yang disapa oleh aku lirik tidak selalu eksplisit ada dalam puisi. Ada puisi yang tidak jelas siapa yang disapa oleh aku lirik, seperti pada puisi karya Sapardi Djoko Damono, seperti berikut ini. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi
Zokodamono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Nah, dari yang kita baca dan dengarkan tadi tentang puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya seperti Zokodamono, dapat kita ketahui bersama bahwasannya di dalam puisinya itu tidak jelas siapa yang disapa oleh aku lirik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Tentunya di kolom komentar di bawah sini. Ya, see you.